Baik, mohon izin kegiatan konferensi pers akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani, yang terhormat dan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI, Bapak Yusri Nuryanto, yang terhormat Dirtipidum Dexus Barreskrim Polri, Eksekusi dan Eksaminasi Jampitsus, Bapak Marcelo Bella, yang terhormat dan Satsus Kolonel Infanteri, Bapak Andreas Barus, yang terhormat Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara 3, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Swastiko Purnomo, dan yang kami hormati, para pejabat dan pimpinan di lingkungan. Kami ucapkan selamat datang dalam konferensi pers pemusnahan barang milik negara, eks kepabeanan dan cukai, dan barang rampasan negara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, suatu kebanggaan bagi saya, Sinta Devi, dari Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai MC untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Sinta Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Suaranya. Yang kami hormati dan Kompes Bapak Majen Yusri Nuryanto. Kami bersama dan Puspom TNI dari Barreskrim, dari Jampitsus, dari BAIS, dan juga didukung dari JKN akan melakukan pemusnahan barang milik negara, eks kepabeanan dan cukai serta barang hasil rampasan negara. Barang yang dimusnahkan pada hari ini adalah 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol. Kemudian ada 12.649.930 batang rokok, 184 batang cerutu, dan ada 4.782 hasil pengolahan tembakau lainnya, ekstrak dan esen tembakau, 74.450 gram molasses, dan 40.292 gram tembakau iris, dan dengan total nilai barang yang kami perkirakan mencapai 165 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil tindakan dilakukan oleh Bea Cukai, baik di kantor pusat maupun juga di Kanwil Banten dan juga di KPU Soekarno-Hatta bersama dengan bapak-bapak dan ibu penegak hukum yang hadir pada hari ini. Tentunya kolaborasi sinergi selalu kami jalankan sama-sama untuk saling mendukung. Kadang-kadang kami juga mendukung Barreskrim, kadang-kadang kami juga mendukung Jampitsus, kami juga mendukung BAIS dan juga dari Danpom TNI dalam melakukan tindakan. Pemusnahan pada hari ini selain kita lakukan di kantor pusat juga di Cikarang, dan nanti ada mungkin rencananya di PT Solusi Bank Indonesia di Bogor. Kita akan melepas kontainer yang kemudian barang pemusnahan itu akan dilakukan pemusnahan di Bogor. Di kantor Bea Cukai kita akan musnahkan 60.000 botol MMA, kemudian kita akan melepas juga tadi barang ke pemusnahan di Bogor, dan satu lagi akan juga dilakukan pemusnahan yang sama di titik-titik Cikarang. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan, di tahun sebelumnya kami melakukan penindakan rinciannya dari kegiatan pemusnahan ini adalah 11 juta lebih batang hasil tembakau ekspor, dan ini dilakukan di gudang di Cikupa Tangerang dan di daerah sekitar Cengkareng yang mencapai tadi 11.000 juta lebih batang hasil tembakau. Dan kami menetapkan dari kegiatan penindakan ini sesuai
sesuai dengan ketentuan undang kepabeanan, menetapkan satu tersangka yang sudah proses hukum di Jampitsus sesuai dengan ketentuan undangan. Nilai yang kita tindak di Cikupa Tangerang itu mencapai 11 miliar lebih dari 11 juta batang hasil tembakau yang kami sampaikan. Kemudian pada tahun sebelumnya juga kita melakukan penindakan 1 juta batang hasil tembakau di daerah Cikampek, Bekasi, menindak mobil yang membawa hasil tembakau ilegal yang tadi kami sampaikan, dan nilainya mencapai 1 miliar lebih dari hasil penindakan yang dilakukan di kawasan Cikampek, Bekasi. Kemudian kita juga melakukan penindakan di pesisir timur Sumatera untuk 133.000 lebih botol MMA impor tanpa kita cukai yang kemudian dibawa lewat darat melalui truk melalui kawasan Lampung, Palembang, dan kemudian sampai ke Merak. Ini kemudian juga sudah kami lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum, dan kami sudah tetapkan BDN-nya untuk kemudian ini sudah dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangan. Nilainya mencapai 35 miliar lebih dan potensi kerugian negara kalau dari penindakan MMA ini mencapai 67 miliar sesuai dengan ketentuan cukai dan barang yang masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian kami tambahkan juga di kawasan Tangerang pada tahun lalu kami melakukan penindakan 14.805 botol MMA ekspor, dan ini kemudian sudah kami proses penindakannya dengan nilai mencapai 5 miliar lebih dari nilai barang penindakan ini, dan kemudian menetapkan ada 2 PSK yang telah ditetapkan sesuai dengan perundangan untuk kemudian ditindak secara hukum. Kemudian kami sampaikan juga ada dilakukan penindakan di Kanwil BC Banten sebanyak 9.343 botol MMA yang beratnya mencapai 5.700 liter MMA, dan ini dilakukan penindakannya dengan nilai mencapai 288 juta, tapi potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan oleh tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan juga pajaknya mencapai 398 juta lebih. Di sini Bapak sekalian kami sampaikan, teman-teman sekalian, kami memusnahkan ini juga dilakukan penindakan di Pelabuhan Merak sebanyak 238 botol MMA yang juga mencapai 124 juta, yang juga kemudian kami proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, yang sangat konsisten juga dilakukan penindakan adalah di KPU BC Suta. Kami dalam periode setahun kebelakang sampai dengan saat ini, dari bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, kami telah melakukan penindakan sebanyak 4.000 lebih botol MMA, kemudian hasil tembakau rokok mencapai 509.000 batang, kemudian HPTL, vape 4.000 lebih, kemudian tembakau molasesnya mencapai 74.000 gram, dan kemudian tembakau linis mencapai 40.000 gram, dan juga cerutu yang jumlahnya penindakan mencapai 300 lebih penindakan di KPU Suta. Nilai barang penindakan ini tentunya bisa mencapai 2,4 miliar lebih, di luar daripada potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari hasil penindakan ini. Di sini rekan-rekan media kami sampaikan, pada hari ini kami fokus untuk menyampaikan hasil penindakan MMA dan juga rokok hasil tembakau, baik itu yang ada di dalam negeri maupun juga yang dilakukan dari impor. Tapi kita bersama dengan rekan-rekan APH lainnya melakukan penegakan bukan hanya fokus kedua komoditi tadi yang mungkin tidak kami sampaikan lengkap pada hari ini. Kita juga konsisten melakukan penindakan barang-barang ilegal lainnya
baik itu barang ekonomi, narkotika, dan barang-barang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang masuk ke Indonesia, yang nanti mungkin kami akan sampaikan terpisah pada kesempatan lainnya. Tentunya tujuan dari penindakan ini, satu, kita melaksanakan ketentuan perundangan, tugas kita bersama APH untuk melakukan pengawasan dari kegiatan barang-barang ilegal, dan kemudian ini kita lakukan konsisten, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, rekan-rekan sekalian, baik itu di pelabuhan, di bandara, pesisir timur Sumatera, sampai dengan perbatasan dengan wilayah apakah Malaysia, apakah dengan PNG atau dengan Timor Leste. Ini tentunya langkah-langkah konsisten yang kita lakukan dengan segala jenis komoditi yang ilegal yang akan dimasukkan ke Indonesia. Dan tentunya manfaat lebih selain kita menegakkan law enforcement, kita juga mendukung dan melindungi ekonomi Indonesia dari pemasukan barang-barang ilegal yang bisa mengganggu ekonomi kita dan perdagangan kita dari barang-barang legal yang memang harusnya kita dukung untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu dari kami, lengkapnya kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang disampaikan, mohon izin Bapak saat ini Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang beserta tamu undangan hadir bersama menyimak kegiatan kita di Aula Sabang pada hari ini, Pak. Mungkin mohon izin berkenan untuk menyapa teman-teman yang ada di dari APH dan juga yang lain yang hadir bersama-sama. Kita pada hari ini melakukan pemusnahan serentak, lakukan bersama untuk bisa menjaga ekonomi kita. Terima kasih untuk kontribusi dan juga kami. Terima kasih Bapak. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari bersama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Dankus TNI kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Bapak Yusri Nuryanto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dirjen